Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Paman Kripto. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai update investasi yang ada di Cardano yang milik kita ya. Sudah berapa bulan kita berjalan ya. Jadi kita ini udah menambah dana 20.000 ya di minggu lalu atau 2 minggu lalu nggak salah. Jadi sekarang dana kita jadikan satu yaitu 21.500 ya. Ini punya kita ya. Nah, jadi langsung aja kita cek di IG-nya ini. Nah, ini agak ada error ya karena nggak ada desimalnya, jadi nggak kelihatan 0, berapa persen. Cuman ini yang kita punya ya. Jadi mostly kita tuh bakal punya di NFT yang blue chip ya, seperti Spacebug, Nation. Nah, kemarin tuh kita sistemnya tuh santai. Jadi saat mau beli saat bear market ini kita selalu ngebid ya. Jadi kita bid barang-barang yang memang menurut kita bagus ya. Nah, kemarin itu akhirnya kita dapat Nation yang good Charlotte akhirnya di harga 945 seingat saya. Nah, yang Nation biasa kita masih belum dapat dan biasanya kita kalau ngebid itu 1-2 hari kita sudah cancel ya. Nah, setelah itu kita ini sekarang berencana untuk menambah spacebot lagi karena menurut kami spacebot itu merupakan suatu hal yang nomor satu ya di sini dan juga yang blue chip yang paling aman lah anggapannya. Memang naiknya mungkin tidak bakal signifikan, cuman keamanannya itu ada. Nah, ini tadi itu kita sempat ngebit yang ini ya, 5.550. Nah, ini barusan kita ngebit. Ini masih belum tahu diterima apa enggak, ntar kita cek lagi. Cuman yang jelas yang menarik, sorry, ya. Jadi bitnya itu sudah gampang sekarang ya, tinggal di bit aja. Kita sudah ngebit, kita bisa cancel kalau ada udah bisa cancel. Nah, cuman yang menarik ini barusan saya cek juga, ini ada harga 6.000 perak ya. Nah, sedangkan tadi kan ini ada ada Star Switch, sorry. Star Switch-nya ini harganya 5.150. Kita ini jarang buy now, jadi kita ngebit aja, barangkali kita dikasih. Memang ada opsi lain, tadi ada Lion di Frog ya, 62 dan juga Lion 62 juga. Dan sekarang ada muncul perak 6.000. Nah, mungkin ntar kalau besok nggak dikasih, ya kita coba ngebit 5.500 perak ini. Memang saya lebih senang pribadi yang ini, karena kan star pakai ada starnya ya, ada clothes-nya. Nah, bagi kalian yang mau beli NFT Spacebot, kalian tuh perlu tahu beberapa hal ya. Yang pertama adalah kalian tuh harus tahu, saya rasa biar lebih mudah, ceknya dari types aja. Jadi fokus di types-nya ini, apa yang lebih langka itu kelihatan di sini ya. Kalau misalnya kalian mau beli yang uncommon atau rare, nah itu lihat dari tab saja. Jangan beli yang dari gadgets ya, karena gadgets ini kan macam-macam dan banyak. Kecuali memang kalian ingin mengumpulkan suatu gadget, semua punya kalian misalnya, nah itu lain ya. Jadi memang kalian koleksi digital art ya. Nah, kalau untuk investment, saya rasa ini jadi opsi yang terbaik ya. Nah, selain dari ini, saya juga lihat ini juga ada yang menarik, special background cat ini ya, ini juga menarik. Biasanya saya akan bid sesuai dengan harga floor, jadi 5.000-an, mungkin 5.300, 5.400 ya. Kalau dikasih ya udah, kalau enggak ya kita sambil pelan-pelan serap aja. Karena kita juga di Cleanation kita juga ngebid ya, tapi belum dapat ya. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan aja ngebid. Karena sekarang kita beli space buat ngebid, jadi kita masih harus tunggu ya. Karena dananya kita juga sudah sisa 1.900 ya, kita nggak bisa ngebid lagi. Jadi tunggu space satu hari ini dikasih apa enggak, kalau enggak kita baru mulai cari barang-barang lain. Jadi mainnya slow, jadi santai, pelan-pelan aja, nanti pasti ada peluang yang lebih banyak. Nah, terus untuk dalam minggu ini kita tuh mendapatkan token Salty Cyclus ya, karena memiliki 2 Salty Cyclus dan juga Yumi Spoopy ini sebuah hal yang bagus ya menurut saya masihan, tapi kita nggak staking ya, karena staking cuma hanya dapat 1,7 EDA setelah dihitung-hitung, karena hanya 150 Yumi dan harga Yumi masih di 0,0 ya. Jadi cuma satu Cardanoan, jadi mendingan kita hold aja, karena habis ini kan bakal keluar apa yang summer naru ya. Jadi summer naru, jadi itu kita bisa tukar Spoopy kita menjadi summer naru ya, hanya dengan nambah beberapa Cardano. Nah, apalagi saya lihat Yumi ini bertahan ya, kemarin sempat 1.000, dia bertahan di 700-an, jadi saya rasa ini contender untuk next blue chip ya. Ya, oke, jadi tetap hati-hati juga karena dulu Yumi juga sempat ada rumor dan ada kasus ya sama developernya, cuman jelasnya saya juga masih belum research ya lebih dalam lagi. Jadi itu ya. Nah, selain itu beberapa hal yang kita juga cek untuk minggu ini adalah
ada yang menarik yaitu Disco Solaris yang harga 400-an menaik jadi 550 ya. Ini juga lumayan 30%-an. Smooth Yeti yang 200-an kemarin 140-an, sekarang 120-an, 130. Nah, itu dua hal yang menarik ya yang sempat untuk mau kita tambah anggapannya ya. Cuman yang Solaris ini kan mirip sama Yumi ya anggapannya, beda sedikit kan. Jadi mungkin saya lebih milih ke Yumi ya. Nah, mungkin selain ini kalian juga pasti penasaran nih, kenapa kita ini tidak beli NFT Metaverse ya? Padahal kan banyak NFT Metaverse yang bagus ya. Nah, karena ini kebetulan karena saya dan teman-teman juga mengelola, tim Abang Kripto mengelola, jadi karena saya punya ada pengalaman pribadi yang buruk tentang Metaverse, saya sempat share pitch ini cukup banyak ya, terutama yang large ya, dan itu harganya juga turun signifikan, tapi nggak apa-apa, saya tetap hold aja jangka panjang, karena menurut saya Clay Nation ini kan sudah punya backup artis, jadi saya rasa dia pasti menjadikan. Cuma memang mungkin pemikiran saya ini terlalu jauh ke depan ya, karena jujur aja sampai saat ini kan Metaverse ini belum jalan, masih NFT land gitu, land virtual. Nah itu yang sulit ya, karena uh, kalau belum bisa dimasuki dan dilihat bahkan di build ya, terus gunanya land ini apa? Nah seperti itu. Nah lebih baik makanya saya sekarang di di capital Paman Crypto ini lebih baik kita beli jangan metaverse terlebih dahulu, tapi kita membeli project-project NFT yang sudah ada dan berjalan seperti mungkin NFT Green Nation, Spacebird seperti itu. Nah, jadi itu alasan kenapa metaverse itu tidak menjadi opsi dalam capital ini. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun mungkin atau mungkin ada misalnya kayak contohnya Pitch ini kan naik nih dari 400-an itu naik jadi 500-an karena dia ini ada airdrop token dan ternyata lainnya dapat tokennya cukup signifikan banyaknya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita bisa trading ya. Jadi cepat ngambil dan juga kita trade. Nah, beberapa notable lagi yang NFT yang bakal dilihat adalah Invadas juga ya. Saya ingat Invadas ini 400-an sampai pernah 600 ya, sekarang udah 370. Dan juga satu lagi Ghost Tribe ya. Nah, Ghost Tribe juga turun 200-an. Nah, sama Dead Rabbit Society ini juga dari 700 ke 400 ya. Jadi itu beberapa watchlist lah anggapannya masih kita belum masuk karena kita masih butuh dana juga untuk ya ini nunggu Spacebird ini kalau sudah laku baru kita fokus sisanya akan kita alokasikan ke NFT yang kecil-kecil. Karena kalau kita lihat di Instagram kita ini sudah punya alokasi yang 50% lebih lah kalau misalnya dapat Spacebird satu lagi itu yang blue chip ya. Jadi saya rasa sisanya itu dialokasikan ke NFT-NFT yang kecil-kecil tuh masih dalam budget ya. Nah, itu dia. Selain itu, kenapa kita nggak nama project banyak-banyak ya? Karena kalau banyak project itu pasti ntar pusing ya. Jadi kayak gini nih, mungkin saya akan lebih condong ke pilihan Yeti, karena pribadi kita juga sudah punya Yeti kan. Jadi kita average down Yeti satu lagi mungkin, terus Tavern Squad juga. Kita coba cek berapa sekarang harganya, kayaknya 20-an ya, 20 apa 30 deh. 29 ya ternyata, Tavern Squad, and then beberapa project-project lain yang mungkin ditambah, ada Disco Solaris, ada Invaders, sama Ghost Stripe ya. Yang Salty Eagle kenapa kita nggak average down lagi? Karena kita belinya harga minting ya, 125 juga. Dan kita ini sudah BEP, karena yang rare itu kita sudah jual, bahkan sudah profit dari modalnya. Jadi yang ini kita hold aja, kita lihat masa depan society-nya gimana, karena mereka cukup bullish ya. Oke. Jadi untuk hari ini adalah pendapat pribadi dari Paman Crypto juga. Jadi belum tentu benar. Saya harap kalian tetap research, tetap kalian cek bagaimana ke depannya NFT ini. Karena yang paling penting di sini ada research dan fundamental dalam diri. Karena kita jika invest jangka panjang seperti Paman, itu kalau nggak punya fundamental yang kuat, nanti di tengah jalan bisa takut saat harga drop banyak. Kayak contoh nih, Yeti kita beli 200-an, sekarang udah 125, harga drop banyak. Kita pasti takut dan juga nantinya bisa nggak serok lagi, padahal harusnya kita average down. Karena kalau average down ya bakal tambah lama untuk kembalinya. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Jangan lupa follow Instagram kita. Kita ada edukasi tentang kripto ya. Apapun itu bisa aja mungkin kalian mau tanya-tanya, mau apa bisa aja DM. Dan juga YouTube kita hit the subscribe button dan juga komen. Nanti kita akan bales ya. Barangkali kalian butuh sesuatu untuk di-review ataupun tutorial, boleh kita nanti DM aja. Selama kita bisa, pasti akan kita bantu. Oke, terima kasih dan sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.
video.